Dan pemirsa, kekisruhan ihwal mahalnya biaya kuliah di perguruan tinggi ditenggarai dipicu minimnya dukungan politik terhadap pendidikan baik dari eksekutif maupun legislatif. Kemauan politik atau political will dinilai menjadi faktor kunci yang sangat diperlukan untuk mewujudkan kemudahan bagi seluruh masyarakat menempuh pendidikan tinggi. Komisi 10 DPR akhirnya memanggil Mendikbudristek Nadiem Makarim dan jajarannya untuk menjelaskan sengkarut kenaikan uang kuliah tunggal perguruan tinggi negeri se-Indonesia yang belakangan memicu protes dari kalangan mahasiswa. Wakil Ketua Komisi 10 DPR Dede Yusuf mempertanyakan, kemana anggaran sebesar 665 triliun rupiah yang digelontorkan oleh Kementerian Keuangan untuk dana pendidikan. Sebetulnya kita ingin mendapatkan penjelasan dari Kementerian Pendidikan. Asumsi di luar adalah bahwa anggaran pendidikan itu 20% dari APBN. Seandainya APBN kita APBN kita di angka mungkin hampir 3.300 triliun, artinya kalau 20%-nya mestinya itu di angka 665 triliun. Nah, itulah yang kami juga selalu ditanyakan kemana saja anggaran pendidikan ini. Lalu kemudian kami coba mereview kenapa selama ini anggaran pendidikan yang turun di Kemendikbud itu hanya berkisar di 98 triliun. Ini pun baru naik belakangan. Kemarin-kemarin baru 81 triliun. Untuk itu kami juga akan minta pemerintah menjelaskan kemana sih anggaran 660 sekian triliun itu, supaya masyarakat juga paham dan tahu apa fungsi daripada anggaran pendidikan, atau ada lagi namanya fungsi pendidikan. Dan kemudian apa yang dilakukan Kementerian Pendidikan untuk meredam mahalnya biaya pendidikan. Memang benar ada salah satu pejabat Kemendikbud yang mengatakan bahwa pendidikan tinggi itu bagian dari tersier. Sebetulnya kita juga ingin bertanya, masalahnya bukan soal sekunder atau tersier saja, tetapi masalahnya adalah apakah bonus demografi ke depan mau kita capai dengan kita hanya mengandalkan wajib belajar 12 tahun. Jadi kami minta tolong dikasih insight, visi misi, dan juga kemudian apa langkah-langkah yang akan dilakukan Kemendikbud. Menanggapi hal itu, Nadiem mengaku anggaran yang dikelola oleh kementeriannya hanya 15% atau hanya sekitar 98 triliun rupiah. Dengan anggaran 98 triliun, Kemendikbud tak bisa 100% memberikan bantuan untuk perguruan tinggi negeri. Saya berkomit beserta Kemendikbudristek untuk memastikan, karena tentunya harus ada rekomendasi dari kami, untuk memastikan bahwa lompatan-lompatan yang tidak masuk akal atau tidak rasional, itu akan kami berhentikan. Ya, jadi kami akan memastikan bahwa kenaikan-kenaikan yang tidak wajar, itu akan kami cek, kami evaluasi, kami assess, dan saya ingin meminta semua ketua perguruan tinggi dan prodi-prodi untuk memastikan bahwa kalaupun ada peningkatan harus rasional, harus masuk akal, dan tidak berburu-buru tergesa-gesa melakukan lompatan yang besar. Itu adalah komitmen pertama. Yang kedua adalah, dan ini komitmen bersama, bukan hanya Kemendikbud, tapi juga Komisi 10. Harapan saya ini menjadi komitmen bersama, bahwa dengan adanya kebijakan ini mendorong baik Komisi 10 maupun juga Kemdikbudristek untuk berjuang, untuk meningkatkan KIPK, untuk mahasiswa-mahasiswa yang dari tingkat ekonomi yang sangat membutuhkan. Pengamat pendidikan Universitas Paramadina Toto Amin Sufianto menyoroti kemandirian operasional perguruan tinggi negeri yang disebutnya masih mengandalkan uang kuliah sebagai sumber utama pendapatan kampus. Sebenarnya banyak yang visi pendidikan, artinya sebagian anggaran itu kan ke daerah. Nah, di daerah itu porsi yang seharusnya untuk urusan pendidikan oleh Pemda sering digunakan untuk proyek-proyek lain yang disebutnya sebagai fungsi pendidikan. Jadi misalnya membangun jembatan ke arah sekolah, nah itu dianggap sebagai anggaran pendidikan. Jadi ini yang belum lagi ada sekolah-sekolah kedinasan yang semuanya di bawah masing-masing kementerian di luar Kemendikbud. Jadi itu benar. Tetapi sebenarnya di soal UKT ini agak terlalu jauh kalau membidik dari situ ya, DPR. Seharusnya menurut saya justru dilihat bagaimana pengelolaan perguruan tinggi negeri kita saat ini gitu. Nah, ini yang perlu ditelisik lebih jauh, karena
naiknya UKT itu menunjukkan perguruan tinggi negeri ini belum berfungsi dengan baik. Gitu. Jadi pemasukan utamanya itu dari uang kuliah. Nah ini yang perlu diperbaiki ya, dijadikan lebih beragam lagi. Banyak sebenarnya perguruan tinggi negeri yang berstatus PTNBH itu yang sudah tinggal sepertiga dananya itu berasal dari uang kuliah. 2/3 kebanyakan dari usaha-usaha lain yang tidak membebani mahasiswa. Nah itu seharusnya yang didorong. Nah ini yang heboh naik tinggi ini kan karena PTNBH tersebut tidak siap untuk menutup kekurangan dari menurunnya subsidi pemerintah. Jadi akhirnya menaikkan uang kuliah dan kebetulan kebanyakan masyarakat tetap membayar ya. Jadi artinya banyak yang mampu untuk membayar dan akhirnya dinaikkan. Nah itu yang membuat seolah-olah pendidikan kita menjadi lebih komersial. Dalam rapat kemarin, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji menilai DPR dan Kemendikbud luput membahas kesulitan ekonomi mahasiswa dari kelompok menengah dalam mengenyam pendidikan tinggi. Jadi selama Permendikbudristek 2 2024 ini tidak dicabut dan juga kebijakan PTNBH ini tidak dievaluasi dan Undang-Undang 12 2012 ini tidak direvisi, maka pembiayaan kampus ini akan semakin lama semakin mahal dan tidak terjangkau oleh mahasiswa gitu. Dan yang terakhir yang perlu kita garis bawahi bahwa yang juga tadi lepas dari diskusi di DPR adalah bagaimana nasib keluarga menengah yang mayoritas itu adalah mereka yang sedang kuliah di perguruan tinggi itu. Tadi rapat kerja dengan di DPR RI hanya menyoroti mahasiswa dari keluarga miskin yang itu masuk golongan 1 dan 2. Nah, dari sekian banyak mahasiswa yang protes itu adalah banyak mahasiswa dari kelompok ekonomi menengah. Mereka sangat terbebani dengan UKT dengan skema-skema yang semakin melebar. DPR pun mendesak evaluasi menyeluruh Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024, utamanya soal besaran uang kuliah tunggal. Kampus pun didesak untuk tidak sekedar mencari keuntungan. Karena itu, kebijakan UKT harus dievaluasi secara besar-besaran. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.